Halo semuanya, apa kabar? Hai, ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kemarin tidak bikin video, aduh sibuk. Sombong amat ya. Oke, hari ini temanya ya, sebenarnya sikap dia kepadamu seperti apa ya? Sebenarnya sikap dia kepadamu seperti apa? Lama tidak berkomunikasi, tapi belum ada kata putus atau berpisah ya. Kayak digantung gitu ya. Masalahnya apa? Kamu masih ngarep kan gitu ya. Oke, kita cek bersama-sama ya. Baca doa dulu supaya tidak ada kebencian kepada saya. Tidak ada rasa apa namanya tuh, nggak suka ya, karena memang yang saya bawakan selalu tidak bagus, jadi membuat beberapa orang yang mampir di channel saya mungkin kecewa. Memang tidak bisa berbohong ataupun mengatakan sesuatu yang di luar dari pembacaan ya. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah berkunjung dan menonton video dari aku. Jangan lupa di komennya ya. Oke, untuk beberapa teman-teman yang punya unek-unek, komennya jangan satu orang 10. Aku pikir banyak orang yang komen, ternyata satu orang yang komennya sampai 10 kali. Aduh, udah bahagia ya, komennya banyak, ternyata yang komen satu orang aja dengan 10 keluhan dan 10 rasa benci atau kesal ya terhadap bacaannya. Oke teman-teman semuanya, fokuskan nama seseorang yang ingin kalian ketahui, pejamkan mata dan bayangkan wajah orang tersebut. Mari kita mulai ya. Oke, sudah siap? Oke, sudah siap ya. Sebenarnya sikap dia kepadamu ya, sebenarnya sikap dia kepadamu seperti apa ya? Sudah lama tidak ada komunikasi, tapi tidak ada kata putus atau selesai ya. Dianya nggak ngomong, setiap kali kamu ngomong nggak pernah dibalas atau diiyakan, tetapi tidak ada komunikasi yang terjalin antara kamu dan dia, seperti itu ya. Oke, siap, saya bacakan kartunya. Sebenarnya sikap dia seperti apa ke kamu? Ini dia. Oh, sebentar ya, ini baru satu kartu. Aku nggak mau nanti pas gitu udah seneng di belakang ada jebakan. Ya, sebenarnya seperti apa dia ke kamu? Lama tidak berkomunikasi. Sabar, jangan marah-marah karena pengucapan berulang. Oke, di sini. Oke, aku melihatnya guys ya. Kalian itu adalah, maaf semuanya, mohon maaf atas segala ketidaksukaannya terhadap cerita ini, tapi inilah yang terjadi ya, bahwasanya di sini adalah kamu adalah opsi keduanya dia ya. Jadi di sini teman-teman, perasaan dia sayang ya, sayang banget sama kalian ya, sayang sama kamu ya guys ya. Dalam hubungan ini dia sayang, tetapi di dalam hubungan ini penuh dengan keruwetan ya, selalu banyak kecemburuan, selalu banyak perang, selalu banyak cekcok ya. Jadi pikiran dan pandangan di dalam hubungan ini tidak sejalan, tidak sama, tidak satu poros ya, tetapi dia tetap mencintai kamu. Namun di sini ada satu yang membuat dia atau membuat kamu dan dia ya di dalam hubungan ini selalu kesulitan untuk bertemu ya di sini, karena dia sudah memiliki pasangan, tapi sikap dia di sini sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, bahkan dia sering merindukan kamu gitu ya. Namun untuk beberapa waktu lama mungkin dia di sini ada halangan yang tidak bisa memberikan atau sering berkabar kepada kamu, itu yang membuat kamu mungkin saat ini rindu dan kangen, bahkan marah ya, tambah panas, tambah was-was, tambah gelisah. Apa sih halangannya? Oke, dia ya halangannya adalah uang ya, ekonomi, finansial, pekerjaan, kecemburuan yang membuat hubungan kamu sama dia saat ini atau waktu itu berjarak
Jadi di awalnya itu dikarenakan mungkin di sini dia tidak begitu baik dalam keuangan dan tidak begitu bagus di dalam pekerjaannya dia ya, atau usahanya dia, sehingga kamu di sini mungkin banyak menduga atau mengatakan bahwa dia memiliki orang lain, bahwa dia ada orang lain selain dengan kamu, sehingga sering bertengkar, sering marahan gitu ya. Akhirnya kamu dan dia berjarak secara perhatian, dan keadaan emosional dia semakin hari semakin berubah ke kamu karena dia kesel kamu berperilakunya sudah sangat keterlaluan ya, sering sekali cemburu ke dia dan marah. Akhirnya kalian tuh memang sering marah dan berantem ya. Akhirnya komunikasi ini pun lost kontak ya, atau on off gitu, nggak terlalu lancar. Dia kembali fokus ke keluarganya ya, dia fokus kembali ke finansialnya dia yang sedang dia tuju untuk kestabilan kehidupan keluarganya ke depan. Tetapi dia setiap hari ruwet sih sama kamu ya, kebayang sama kamu, dia overthinking juga sama kamu ya, karena dia juga sebenarnya masih memiliki perasaan sayang, tetapi ini semua dikarenakan sikap kamu yang berlebihan, yang selalu menuduh yang tidak-tidak gitu ya. Apalagi jarak kamu mungkin di sini teman-teman ada yang rumahnya dekat atau tidak sekota ya. Meskipun dekat ataupun bisa ditempuh dengan jalan kaki, pada akhirnya berjarak ya, kamu dan dia seperti dekat tapi sulit untuk ketemu ya, apalagi jauh gitu. Nah, setelah kejadian dan perilaku ini ya berulang kali, akhirnya kejadianlah bertengkar, cekcok ya karena cemburunya tinggi, terus ada perselisihan terus di dalam komunikasi. Tadinya bercanda mungkin ya, tetapi lama-kelamaan sering candaannya itu tidak lagi dianggap lucu ya, tapi kayak ngerasa tersinggung dengan candaanmu gitu ya. Akhirnya kalian berdua sama-sama memisahkan diri sih, sebenarnya tidak ada ngomong ya. Jadi dia menjauh, kamu menjauh. Kamu mungkin menjauhnya karena dia duluan ya. Jadi gimana ya, ngerasa eh kamu nggak dihargai dan nggak diperhatikan gitu ya, sehingga kamu memutuskan untuk jaga jarak dengan dia. Karena kamu juga tahu ya mungkin agak susah orangnya, karena orang itu selalu pengennya mengontrol kamu, tapi giliran kamu memberi tahu tentang sesuatu hal yang kurang kamu sukai, dia kurang mendengar gitu ya. Ya karena memang sudah sangat kesel, jadi jarang sekali kata-katanya didengar ya, kata-kata yang kamu miliki. Oke. Teman-teman di sini ya, sebenarnya dia masih pingin berkomunikasi sih, masih pengen apa ya namanya, pengen ada obrolan sama kamu ya, ada keseriusan sama kamu gitu. Tetapi masalah keseharian yang sering dialami kamu dan dia membuat dia jadi pelan untuk membawa kamu ke maju ya, ke masa depan. Oh, oke. Seiring waktu berjalan ya, akhirnya sikap dia banyak berubah, diam, cuek ya kepada kamu karena keseharian kamu dan dia ya yang selalu mengalami konflik masalah atau ada saja cekcoknya ya, sehingga membuat dia kecewa dan ya maksudnya kecewalah dengan apa yang sudah kamu perbuat ya, pikiran kamu gitu ya, apapun sangkaan kamu ke dia selalu hal-hal yang bersikap negatif ya, sehingga ego dia keluar ya, akhirnya bertahta egonya, dan dia tidak mengalah lagi padamu ya. Jadi agak susah kamu buat dekat dengan dia ya, meskipun di sini mungkin kamu atau dia pingin ngobrol, pingin ketemu gitu ya, selalu aja ada emosi ya di dalam obrolan kalian gitu, sehingga membuat hati dia sebenarnya perih loh, meskipun dia itu pendiam ya kan, dia juga orangnya sebenarnya jaga ucapan, lama kelamaan dia juga ngerasa tersinggung dan perih hatinya, jengkel ya atas kelakuan dan perbuatan kamu. Dia masih nunggu sih di sini, nggak tinggalin kamu pergi ya. Dia masih nunggu kamu, tidak meninggalkan kamu untuk apa ya, menjauh ya di sini. Oke. Perasaan dia memang sedang perih, tapi dia selalu berharap
bisa terus ya dalam hubungan ini, meskipun banyak keruwetan dan konflik masalah ya, meskipun ada ketidaksamaan dalam pemikiran dan keinginan, tetapi dia menginginkan kamu dan dia tetap bersama dan kembali membaik ya. Dia tidak mau kehilangan kamu dalam hubungan ini. Dia ingin kamu tetap menjadi apa ya namanya, bagian dari kebahagiaannya ke depan ya, meski dia pelin-pelan karena sikapmu yang sering ada ketidak apa ya namanya, kamunya nggak pernah paham dengan kondisi dia, apa-apa maunya kamu dimengerti, tapi kamu tidak mau mengerti posisi dia sebagai siapa dan apa. Padahal kamu di situ aja ya, bisa tahu apa namanya, bisa menghandle kecemburuan kamu. Tapi kan yang namanya perasaan cemburu nggak bisa ditahan ya, karena itu bagian dari kondisi jiwa saat orang mencintai terlalu dalam, sehingga membuat seseorang yang kamu sayangin ini nggak boleh kemana-mana, atau nggak boleh telat, atau nggak boleh membuat kamu sedikit khawatir. Jadi selalu pinginnya kamu yang terbaik di mata dia, kamu satu-satunya, dan kamu yang paling dia jaga dan dia pedulikan selama seumur hidupnya lah gitu ya. Jadi kamu di sini selalu apa ya namanya ya, berfokus untuk dirimu sendiri ya. Jadi tidak ada orang lain, meskipun dia sudah memiliki pasangan, sudah memiliki keluarga, tapi kamu tidak mau dia tidak memperhatikan kamu, dia dan dia juga harus fokusnya sama kamu aja. Jadi intinya di sini banyak perselisihan ya. Dalam setiap komunikasi ini banyak perselisihan yang membuat pelin-pelan jalan asmaranya si dia sama kamu ini, karena ini sering ribut gitu ya. Apalagi sekarang-sekarang ini ributnya adalah mungkin karena masalah keuangan atau pekerjaan ya, kesibukannya dia gitu, yang membuat kamu dan dia akhirnya seperti berjarak dan kurang keharmonisan dalam hubungan, bahkan komunikasi betul-betul berkurang. Tapi perasaan dia meskipun sering bermasalah dengan kamu ya, dia sayang ya. Saat ini eh pinginnya sih dia sayang ke kamu dan tambah dekat dengan kamu ya gitu, meskipun sering ribut gitu ya. Tapi itulah yang membuat dia kenapa berjarak, dan kenapa dia seperti malas untuk komunikasi ya, karena sering ada cekcok, sering ada kesalahan kecil jadi besar gitu ya, pokoknya bertengkar terus gitu, yang membuat dia jadi seperti menghindari atau mengurangi intensitas komunikasi dengan kamu. Lama kelamaan hal tersebut menjadi kebiasaan, dan pada akhirnya kamu penuh dengan rasa curiga yang tinggi kepada dia, sehingga menyebabkan hubungan komunikasi ini ya, yang hanya sebulan sekali misalkan ya, jadi sangat-sangat lama, dan pada pada akhirnya malah kalian bertengkar terus gitu ya. Jadi kamunya nggak mau ngerti kondisi dia, dianya juga nggak paham kalau kamunya lagi kangen, butuh perhatian gitu ya, tapi dia mau apa-apa didengerin, apa-apa mau dipatuhi, tapi dia tidak mengerti, tidak memiliki perhatian balik gitu ya. Apa-apa tuh pengennya ya pokoknya kamu ikutin apa kata gue, tapi giliran kamu yang meminta, dia sulit untuk merealisasikannya, bahkan selalu dengan emosi yang dia keluarkan ya, karena memang selama berhubungan dengan kamu memang orangnya baik, romantis, perhatian gitu ya, perilakunya juga pokoknya orang ini banyak disukai banyak orang ya. Dia itu memang pandai bergaul, walaupun dia mungkin pendiam, tapi banyak orang yang suka sama dia ya. Jadi kamu juga di sini ngerasa seneng bercinta sama dia, merasa bahagia memiliki dia, tapi apa ya, ujung-ujungnya jadi bikin kamu sering cemburu, sering berpikir negatif, sering khawatir gitu ya, sehingga dia di sini capek, lelah gitu ya, karena kamu tidak mengerti kondisi dia sebagai siapa, posisinya apa gitu ya. Jadi dia juga khawatir dengan keselamatan dia dengan keluarganya, tapi kamu tidak pernah memperdulikan hal tersebut, pinginnya apa-apa diturutin gitu ya. Akhirnya ribut deh, akhirnya dia sama kamu pada pada apa ya, pada ngejauh ya, pada balas-membalas gitu ya, tapi tidak saling menyakiti, hanya diem-dieman begitu ya. Akhirnya sampai saat ini gitu kan, komunikasi belum juga terhubung. Beberapa orang ya, tidak semuanya terhubung gitu, untuk beberapa persen. Mungkin kalau dalam pembacaan ini aku lihat ada sampai 70% aja ya, orang-orang yang masih bisa berkomunikasi, dan sisanya yang 30% itu udah benar-benar sulit dan udah males lagi terhubung ya. Kenapa begitu? Karena memang apa ya,
karena kelakuan ini terus berulang terus gitu dan dia sudah mulai membaca sifat dan karakter, kamu ya guys ya, sehingga dia selalu menimbang, mempertimbangkan apakah ini baik untuk menjadi pasangan dia. Padahal memang dia sungguh-sungguh ya, di sini kan sayang dia nih, untuk jangka panjang dia menjalin cinta, meskipun di sini ada ketidaksamaan dalam sebuah pemikiran dalam hubungan ini ya. Kamu di sini posisinya adalah sebagai opsi orang keduanya, tapi dia sangat mencintai kamu dan ini dia serius ya, ada satu, apa namanya, harapan untuk menjadi jodoh atau ada terjadinya pernikahan di antara kamu sama dia. Tapi di sini kamu jadi pertimbangan karena kamu banyak cemburu, banyak curiga, sering menuduh dan menduga yang tidak-tidak ya terhadap dia, sehingga dia, seperti pelin-pelan gitu ya, dia khawatir kamu nanti akan sakit jiwa mungkin ya, karena sering sekali, eee, apa ya, saat-saat ini aja banyak bermasalah apalagi nanti kalau sudah satu, mungkin pikirannya dia gitu. Yang aku lihat dia juga kekurangan dalam hal perhatian. Kenapa? Karena dia selalu merasa kamu salah terus ya, disudutin terus, salah mulu. Dianya nggak bisa introspeksi diri, dianya nggak bisa berbuat baik balik gitu ya. Jadi maunya tuh apa-apa, apa yang dia bilang tuh ikutin gitu ya. Terus kalau dia salah tuh nggak salah gitu ya, dia tetap benar. Padahal dia juga harusnya lebih effort, bisa sama-sama lah gitu. Kalau dia nggak punya banyak uang atau nggak punya banyak waktu, seenggaknya dia bisa berbahasa yang baik di dalam komunikasi kalian ya, di antara komunikasi melalui telepon atau chat gitu kan ya. Tidak harus dituntut uang banyak atau atau apapun itu, tapi ada komunikasi dengan lancar ya. Kenapa harus menjalin kasih ya pada akhirnya harus dikecewakan? Kenapa harus selalu apa namanya, berakhir sedih ya, padahal dia juga yang meminta untuk menjalin hubungan terus tiba-tiba dicampakkan begitu saja gitu ya, bukan dicampakkan tapi dicuekin gitu aja gitu ya. Dia selalu merasa menang, selalu merasa dia benar, tidak melihat dirinya memang selama ini sudah keras banget terhadap kamu ya. Tidak mengerti bahwa rindu, bahwa cinta dan jarak jauh ini membuat semakin berjarak gitu ya, tapi dia nggak paham, malah mengatakan kamu itu mungkin manja atau cemburuan atau apa ya, karena memang betul-betul sangat, kurang sekali ya dalam berkomunikasi. Jadi begitu ya teman-teman ya. Lalu kita cek nanti di tarotnya seperti apa ya. Sebenarnya gitu ya, sebenarnya dia itu seperti apa sikapnya ke kamu gitu ya. Lalu bagaimana nanti hubungan kamu ke depannya. Tadi di lintriknya kan, sikap dia ke kamu, dia masih sayang ya, meskipun tidak sama dalam pemikiran dan, keinginan, tapi dia masih terus ingin bersama denganmu ya. Sekarang saling menjauh, tidak berkomunikasi karena dia merasa jengkel dan kesal ya, karena, kelakuan atau perilaku cemburumu yang berlebihan membuat dia kayak sebel gitu ya. Akhirnya dia kayak bikin jarak gitu untuk membuat kamu kapok, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu di kartu tarotnya seperti apa, kita cek. Kemarin ada sih orang yang laki-laki ya yang ngechat gitu bilang, kenapa sih kok cowok terus yang disalahin, perempuan enggak? Ini general reading ya teman-teman ya. Kalau memang kamu yang mendengarkannya laki-laki, berarti kamu yang dicampakkan oleh si pasanganmu. Tapi kalau kaum perempuan berarti kamu lah ya, pasangan laki-laki lah gitu ya. Jadi tolonglah jangan begitu. Aku mana mana sih gitu loh mau menyakiti hati laki-laki, mau mengatakan laki-laki itu jelek. Enggak ada seperti itu. Tapi kan ini pembacaannya general reading guys ya. Jangan seperti itu. Aku tidak bisa menyenangkan hati kalian banyak orang gitu ya. Oke, di sini ada dari kartu tarotnya ya. Bagaimana sikapnya dia yang sebenarnya kepadamu saat ini ya di sini. Karena banyak hal yang kamu sudah lakukan ya, terutama dalam hal sifat burukmu, kerasmu, mungkin yang suka mengadu atau mengeluh, kecemburuan, kekesalan kamu terhadap mungkin sekeliling dia ya, membuat dia jengkel dan berantisipasi untuk menjaga jarak dengan kamu karena kamu melarang ke sana, mengalang ke sini ya. Pada akhirnya kamu sepertinya ingin mengakhiri hubungan kamu. Sebenarnya dia ingin mengakhiri lah ya hubungan ini dengan kamu. Tapi yang aku lihat bukan mengakhiri si hubungannya, tetapi
menghilangkanlah sifat-sifat jelek, sifat-sifat setan yang ada di dalam hati ya. Namanya pasangan kan selalu banyak cemburu karena godaan di luar ya, karena juga godaan setan juga gitu. Ada bisikan-bisikan yang membuat mungkin untuk saling menyakiti sesama pasangannya gitu ya. Itu karena memang ulahnya orang-orang yang tak terlihat yang sudah menjadi tugasnya ya. Oke, di sini ada the dead, artinya sebenarnya dia pingin selesai gitu ya, pengen menyudahi dan kembali lagi ke awal yang baru gitu ya, menyelesaikan hal-hal yang sudah lewat, jangan diulang lagi, jangan pernah lagi dibuat kesalahan yang sama, tapi belajar dan introspeksi diri ke jalan yang baik dan yang benar gitu loh ya. Jadi di dalam hubungan ini tuh dia berpikirnya benar, pingin dibawa buat betul-betul serius dan untuk dijadikan mungkin sebagai pasangan dia selamanya ya, meskipun di sini dia sudah punya pasangan, tetapi dia tidak sejahat atau tidak seburuk yang dipikirkan oleh kebanyakan orang ya pada hubungan yang memiliki opsi seperti ini. Lalu ada Eight of Pentacles ya. Sebenarnya sikap dia kepadamu saat ini, ya, dia itu seperti lelah ya untuk mengatakan sesuatu hal kebenaran kepada kamu bahwa dia tidak pernah berselingkuh, bahwa dia tidak punya orang lain lagi, bahwa dia tidak menggunakan ini itu atau membuat orang lain dekat dengan dia atau dia dekat dengan orang lain atau suatu hal yang membuat kamu lama menunggu kabar dari dia padahal dia sebenarnya sedang fokus dalam bekerja ya. Memang sifat dia diem, introvert gitu ya, tapi tidak berarti dia tidak peduli dengan kamu. Cuman memang dia emang begitu sifatnya gitu, nggak paham, nggak ngerti, nggak sensitif terhadap pasangannya gitu ya. Maunya mungkin dia terus yang dikasih perhatian. Nah, dia di sini sedang fokus dalam bekerjanya. Dia fokus gitu, tapi kamu menyangka atau mengatakan hal yang tidak-tidak. Oke, kita lihat lagi ya. Sebenarnya sikap dia ke kamu seperti apa dan bagaimana nanti hubungan kamu ke depan. Oh yes ya. Oke. Jangan sampai ada keburukan yang terjadi dalam hubungannya, udah sering berantem tapi tidak ada hasil yang baik. Oke, di sini ada the star ya. Bahwasannya kamu diminta untuk sadar diri ya. Ya, di sini. Jangan sesuatu dikait-kaitkan dengan masa lalu yang sudah lewat. Misalkan dia punya hubungan dengan orang lain di masa lalu, tolong jangan mengkait-kaitannya lagi di dalam hubungan kamu sama dia saat ini. Itu sih sebenarnya di dalam batinnya. Dia pingin kamu melihat ya sisi dia yang sekarang gitu ya. Dia ada untukmu sekarang, dia selalu mungkin berusaha untuk ada ya, tapi karena memang sikap dia itu dingin ya, dia sifat karakternya dingin dan tidak romantis ya, mungkin itu yang menyebabkan kamu banyaknya feeling bukan feeling ya, banyaknya ke apa ya, prasangkanya keburuk terus ke dia ya, padahal dia itu istilahnya orang yang tidak banyak genit gitu ya sama orang lain, sama siapapun lawan jenisnya. Kalaupun orang lain atau lawan jenisnya banyak gitu ya yang dekat dengan dia, bukan karena dia penggoda, tapi memang dia itu orangnya asik, enak buat diajak komunikasi dan orangnya juga ramah. Bahkan mungkin kalau dia itu dingin dan pendiam ya, tapi itu mungkin salah satu kelebihannya membuat dia disukai banyak orang gitu. Jadi dia pinginnya kamu sikap dia tuh ke kamu gini, kamu harusnya pahami dia gitu loh, bahwa dia itu tidak seperti sekotor yang kamu bilang gitu ya. Di sini dia sudah punya kamu adalah orang keduanya di dalam hubungan rumah tangga atau pasangan atau pacaran kalian gitu ya. Tetapi dia di sini serius dengan kamu, pingin mengajak kebahagiaan dengan kamu sampai ke masa depan. Meskipun memang konsekuensinya kamu bukanlah orang yang pertama, tetapi dia selalu tidak mau main-main dalam hubungan percintaan dengan kamu. Memang dia sedang jatuh cinta sebetulnya hanya kepada kamu. Ada the lovers ya. Artinya memang cinta ini hanya buat kamu dan milik kamu ya. Dia di sini selalu berdoa kamu dalam keadaan sehat dan bisa bermental baik ya, berpikir selalu baik kepada dia, berkata selalu baik
kepada dia, karena dia tidak ingin perkataan-perkataan kamu itu menjadi satu doa untuk dia. Dia sebenarnya di sini juga khawatir sama kamu ya, khawatir kalau kamu mungkin merasa dia jelek, sikap karakternya, kamu mendoakan yang tidak-tidak, dia juga khawatir. Dia pingin kamu seperti dia gitu ya, berpikiran ke kamu itu dia bebas gitu. Artinya bukan karena dia itu tidak sayang, tapi mencoba untuk tidak terus-menerus menyimpan rasa cemburu, rasa tidak baik ya kepada si dia. Jadi dia berharap kamu bisa melihat dengan hati nurani, bukan dengan pikiran ya, bukan dengan mata dan pikiran yang kamu lihat atau kamu membaca dari satu sosmednya yang membuat kamu cemburu, yang membuat kamu seperti apa ya, pingin menelanjangi kejelekan dia gitu untuk berkata jujur, padahal dia memang tidak melakukan apa-apa gitu ya. Dia juga pingin kamu mengerti ya bahwa keadaan di masa lalu dan di masa ini tidak akan pernah terulang, mungkin tidak akan pernah ada lagi ya. Dia berharap hanya kamu, dan dia tidak mau memiliki apa ya, hubungan yang buruk ya dengan kamu, makanya dia selalu mengalah dan diam gitu ya. The lovers, dia sayang banget nih ya. Apa ya, The Lovers tuh dia tuh udah nggak minat sih sama yang lain gitu ya. Itu dia adanya atau fokusnya ke kamu aja gitu. Udah nggak minat dengan dia punya yang baru, ganti lagi, dia udah nggak ada perasaan ke sana karena usia dia mungkin sudah 40 ke atas. Jadi dia nggak ngerasa atau apa ya, nggak ngerasa maulah seperti itu ya, udah capek gitu. Dia mau fokus untuk kebaikan dia di hari tua. Bahkan dia inginnya sama kamu tuh sebenarnya pengennya memberikan yang terbaik, tapi kamu keburu kadung selalu berpikir jelek, jadi dia tuh akhirnya banyak diem gitu ya. Kalau kamu ngomong paling dia dengerin gitu, terus dia ngomong seadanya. Kalau kamu mungkin menulis panjang lebar, dia mungkin seadanya itu ya. Dia menghindari konflik yang berlebihan, tapi justru malah jadi konflik. Kamu kira dia bosen, kamu kira dia sebel, dan ya seperti itulah kamu ya, dengan bentuk kecurigaannya yang tidak pernah selesai gitu ya. Ada Six of Pentacles, artinya dia ingin memberikan semua ya, kebahagiaan yang rata buat kamu dan juga kepada pasangannya. Mungkinkah pasangannya sudah tahu? Sepertinya kalau bilang belum sudah tahu ya, eh sudah membiarkan gitu ya. Yang jelas seperti ini, dia pingin di sana baik-baik saja dan dengan kamu baik-baik saja, pengennya balance gitu ya. Terus dia juga nggak mau menjadi orang yang pelin-pelan, pemilih gitu ya, memilih satu di antara kalian. Jadi kamu mau, dia mau. Bukan artinya dia nafsu atau dia punya pikiran jelek ya. Tapi kalau seperti itu, kita nggak pernah tahu terjadinya sebuah jodoh atau takdir kehidupan seperti apa ya. Sehingga pada akhirnya dia tidak pernah mau atau bisa melepaskan kamu begitu aja karena dia mencintai dan menyayangi kamu ya. Energi untuk zodiak Scorpio, Virgo, Aquarius, oke. Dan Gemini, dan juga untuk oke, ada Gemini lagi ya. Seperti itu ya. Oke, kita lihat inisialnya di sini, ada huruf E, ada J, ada S, D, N, P. Oke. U, ada T, ada R, A. Satu lagi. Ya, kan banyak ya hurufnya. Ya, oke. Gimana, kelihatan nggak ya? Oke, teman-teman semuanya. Memang seperti itu ya kondisi orang yang menjadi bukan orang pertama gitu ya, dan diantara gitu kondisinya seperti itu. Harus banyak mengalah enggak juga, tapi perbaiki sifat aja sih, perbaiki sifat, perilaku, kondisi jiwa itu ya. Jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang ada di luar, yang ditonton, yang didengar, karena pada aslinya tidak semua orang itu memiliki sifat yang sama, suka berselingkuh, suka
mencoba hal yang baru dengan yang lain. Tidak semua seperti itu ya. Tuhan menciptakan banyak karakter, banyak manusia ya, beda rambut, warnanya juga beda. Tentu juga isi kepalanya juga beda, bentukan kepala juga beda, hati juga pasti beda. Nggak mungkin ada yang sama gitu ya. Kita tidak boleh berpikiran buruk terus. Apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, yang kita dengar, belum tentu itu adalah kejelekan yang dimiliki oleh pasangan kita ya. Meskipun di sini kamu adalah sebagai orang yang berposisi kedua, tapi kamu seharusnya mendukung dan mengerti kondisi dia. Jangan sampai kamu terus larut di dalam keinginan kamu yang selalu ingin dimanjakan, didahulukan, dinomorsatukan, bahkan opsi-opsi yang lain yang pinginnya kamu selalu ada dia dan fokusnya ke kamu. Nggak bisa kayak gitu. Kalau kamu mau kayak gitu, tahu dia sudah berpasangan, ya mending kamu nggak usah, karena posisinya kamu sama dia saat jatuh cinta sama-sama sedang apa ya, sedang kurang bagus saat itu ketemunya ya. Tapi memang cinta itu di saat kamu di saat kamu sedang sayang-sayangnya, kamu tidak peduli bagaimana posisi dia dan bagaimana dia saat itu ya. Nah, akhirnya kan seiring waktu berjalan 1 tahun, 1 tahun setengah, hampir 1 tahun mau masuk 2 tahun ya, kamu berpikirannya terus balance kayak gitu ya, enggak, kan ada ujian, ada turun naiknya ya, perasaan manusia berubah-ubah, semua kondisi itu berubah dikarenakan kesehariannya, ujian dalam kesehariannya, keadaan dalam kesehariannya ya, mempengaruhi banyak kejiwaannya, pemikirannya, bahkan apa-apa yang menjadi keputusan dalam kehidupannya itu bisa bisa berganti terus ya, sesuai kondisi dan keadaan yang dialami saat itu, bahkan yang sudah dilewati. Karena pengalaman-pengalaman dari hari-hari setiap hari itu kan akan memberikan ilmu dan memberikan apa ya namanya ya, banyak perubahan dalam sikap, dalam kondisi dia ke depannya maunya bagaimana, kan itu berubah karena dia ngalami sesuatu hal yang pahit, yang tidak enak gitu ya. Jangan sampai kita tuh nonton ini atau melihat ini, mendengar ini, kita langsung ikutan ya dengan hal-hal yang jelek seperti itu, kan tuh belum tentu ada di pasangan kita. Kalaupun pasangan kita seperti itu, terus dia masih bersama kamu, berarti dia memang mencintai kamu. Kalau misalkan dia tidak mencintai kamu, mungkin kamu sudah ditinggal pergi ya, meskipun mungkin dia tidak komunikasi lama, tapi dia sebenarnya masih mantau kamu sih gitu. Bagaimana sikap dia ke kamu ya, sudah lama tidak berkomunikasi, sudah lama tidak ada jumpa gitu ya, tapi tidak ada kata putus. Dia masih sayang sama kamu, dia memperlakukan kamu seperti itu karena kamu banyak cemburu ya, dia kesel gitu loh ya. Kamu minta maaf lagi, nyambung lagi, minta maaf lagi, baikan lagi, tapi ternyata kamu masih tetap melakukan hal yang sama, sifatnya nggak berubah, bikin dia kesel dan jengkel. Pada akhirnya dia seperti sengaja gitu ya, nggak menghubungi kamu lama dan kamu malah membalasnya. Udah akhirnya diem-diem, lalu di dianya overthinking, di kamunya was-was gelisah, sakit ya, sampai drop gitu ya mikirin perbuatannya dia, padahal awalnya dari kamu semuanya. Teman-teman semuanya, ya aku apa sih, belibet mau udahan ini, tadinya mau tutup langsung aku ada ide, ada omongan yang mau aku sampaikan. Jadi jangan jangan sampai kita punya satu center atau apa ya namanya, pukul rata bahwa setiap orang yang menjadi orang kedua dalam pasangan ya, berpikir bahwa dia itu selalu punya sifat yang jelek, perilaku yang buruk, dan dengan pasangannya ya dia nggak setia, bagaimana dengan kamu gitu kan, kamu dengarnya. Enggak semua orang seperti itu, enggak semua hidup di dunia itu kayak gitu, karena memang ada jodoh, takdir itu kan urusan yang di atas ya, gitu. Kalau bukan takdirmu ya dia akan pergi melewatimu, tapi kalau memang dia takdirmu, dia akan berhenti dan akan dengan kamu gitu loh ya. Aku belajar banyak kekurangan-kekuranganku, dan terima kasih banyak untuk subscribe-nya buat teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat menikmati video baruku, dan jangan lupa komennya. Terima kasih banyak, bye-bye, dah.